Shalom anak-anak. Marilah pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita gereja yang bersekutu yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Mari kita lihat gereja yang bersekutu. Jadi gereja yang bersekutu itulah posisi yang paling sentral di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Gereja yang bersekutu itu ada terbagi dua. Bersekutu secara pribadi hubungan kita kepada Tuhan, hubungan intim keakraban kita kepada Tuhan. Bersekutu secara liturgika itu terbagi di dalam ibadah gereja. Liturgika itu ada di dalam gedung ibadah gereja. Ibadah gereja liturgika ada terbagi 3 bagian gereja. Yang pertama, gereja ortodok. Cara tata ibadahnya 3 jam. Yang kedua, gereja Katolik. Gereja Katolik puncak tata ibadahnya saat melakukan ekaristi. Gereja Protestan puncak tata ibadahnya saat menyampaikan firman Tuhan atau khotbah. Di saat menyampaikan firman Tuhan diadakan waktu 3-40 menit. Disitulah tata ibadah puncak tata ibadah Protestan. Kalau tata puncak ibadah Katolik ini adalah ekaristi. Ekaristi itu adalah perjamuan kudus. Kita akan melihat bagaimana perbedaan gereja yang dahulu dan perbedaan tata ibadah dengan gereja yang sekarang. Perbedaan ibadah sekarang dengan dahulu, gereja yang mula-mula atau ibadah yang dahulu mengikuti ibadah orang Yahudi. Ibadah orang Yahudi pada dahulu, pada umumnya hari Sabat. Hari Sabat. Orang Yahudi beribadah pada hari Sabat. Dikatakan pada hari ini ada bahasa Indonesia hari Sabtu. Ya. Tertulis di Kisah 3 ayat 1. Pada waktu jam 3 petang, murid-murid Yesus datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan jam 3 petang. Itulah ibadah yang dahulu dilakukan, yang diikuti bertahun-tahun. Dengan perubahan zaman, dengan perubahan Yesus Kristus datang ke dunia, ibadah mulai berubah. Ibadah sekarang diadakan hari Minggu. Kenapa dikatakan hari Minggu? Itu asal katanya dari bahasa Portugis. Portugis asal katanya ya Domingo. Domingo dibaca dengan Domingo. Setelah dijadikan dengan bahasa Indonesia jadi hari Minggu. Itulah asal mulanya tata ibadah orang Kristen sampai sekarang diadakan hari Minggu. Karena awal katanya itu dari kata Portugis Domingo. Lalu dibaca orang Domingo. Lalu dijadikan dengan bahasa Indonesia hari Minggu. Hingga sampai saat ini kita beribadah hari Minggu. Liturgika, tata cara ibadah dalam dahulu dengan yang sekarang berbeda-beda, mulai dari gereja ortodok, dari gereja Katolik, dari gereja Protestan yang sudah kita tadi bahas dan kita dengar berbeda-beda. Tetapi semua tujuannya itu sama. Gereja mula-mula menekankan dalam pelayanan, liturginya menekankan dalam pelayanan. Dalam pelayanan itu ada terbagi 3 gereja mula-mula. Dalam pelayanan itu terbagi 3. Dalam pelayanan militer, orang-orang yang bekerja di dalam militer, dia melayani, itu juga dikatakan pelayanan di dalam liturgika gereja. Gereja mula-mula, tetapi tujuannya sama. Ketika mereka di dalam militer, mereka tetap melayani dengan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua,
pelayanan dalam iman. Pelayan juga dikatakan waktu imam itu menyampaikan firman, melakukan tata ibadah, dan melakukan doa, itu pun bagian dari pelayanan juga. Itu gereja mula-mula. Yang ketiga, pelayanan dalam persembahan. Ini lebih lagi efektif, akan condong ke dalam gereja sekarang. Pelayanan dalam persembahan itu adalah untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Jadi ada terbagi tiga. Yang satu dia pelayanan di dalam militer, yang bagian pelayanan lagi terbagi tiga di dalam imam, untuk dalam memimpin ibadah-ibadah dan doa. Yang ketiga, pelayanan persembahan terfokus di dalam untuk menolong orang-orang miskin. Jadi gereja mula-mula terbagi tiga dalam pelayanannya, tetapi kembali lagi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Cuman terbagi tiga. Tetapi di dalam gereja sekarang, koinonia, semua dijadikan satu koinonia. Ya. Dalam pelayanan baik tata militer, tata ibadah atau persembahan dijadikan satu koinonia, yaitu membagi-bagikan kasih, lebih fokus di dalam persembahan untuk orang-orang yang miskin, di dalam pelayanan persembahan. Di dalam perjanjian sekarang, gereja sekarang terfokus menjadi satu koinonia, lebih berfokus di koinonia. Di gereja sekarang lebih berfokus di koinonia, membagi-bagi kepunyaan mereka atau peduli dengan orang-orang yang tidak mampu, atau dikatakan perjamuan kasih, yang tertulis di 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Di sini fokusnya hampir sama. Gereja mula-mula memang dibagi-bagi dalam tiga konteksnya. Dalam pelayanan di militer, di dalam pelayanan imam, dan di dalam persembahan. Tetapi di gereja sekarang terfokus sama. Melayanin, lebih condong sekarang melayanin orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang dikatakan koinonia, pelayanan orang-orang yang tidak mampu. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, bagaimana kita belajar tentang liturgika, yang gereja mula-mula, ibadah mula-mula, sampai ibadah sekarang, yang prosesnya hari Sabat, sampai dikatakan hari Minggu, dan begitu juga yang pelayanan yang mula-mula lebih condong kepada kasih dan orang miskin. Dan di dalam gereja sekarang juga kita ditekankan, dianjurkan juga dalam melayani ibadah kasih. Karena Yesus sendiri sudah membuktikan kasih-Nya, maka kita juga hingga hari ini mengutamakan kasih di atas segalanya. Demikianlah pelajaran hari ini. Biarlah ini semua bermanfaat bagi kita, semuanya untuk kita lebih mengerti bagaimana tata ibadah kita kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih.